Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor di XAUUSD khususnya, dan tentu di pair lain yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan trading hari-harinya. Mudah-mudahan bisa membaca peluang-peluang yang ada pada satu hari ini dan bisa memaksimalkan profit dengan baik. Kita akan coba untuk membaca dan melihat bagaimana pergerakan yang kemarin, kemudian kita coba untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan. Dari tutupan hari kemarin, kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, perhatikan di time frame besar pergerakan masih didominasi oleh buyer meskipun ada sedikit penolakan. Ya, berada di level pentingnya sudah mulai merangkak seperti halnya sudah kita analisakan di beberapa hari sebelumnya. Di beberapa hari jauh sebelumnya kita sudah analisakan bahwa buyer masih akan kuat dominan hingga di akhir tahun, hingga di akhir bulan Desember. Secara umum dalam swing trading masih akan bergerak naik hingga di level psikologi terdekatnya, ya mungkin di sekitaran 18-14 sekian. Ketika kita sudah rencanakan untuk entry dengan metode teknik trading jangka menengah jangka panjang, maka sebenarnya saatnya lah untuk kita ambil posisi untuk entry pointnya dengan target yang terdekat nanti berada di levelnya bisa di 1808 atau di 1815. Kemudian target swing berikutnya berada di level tingginya di 1867. Ya, namun demikian kalau dalam satu bulan ini untuk mencapai level 1867 masih cukup berat, sehingga kita ambil yang terdekatnya saja di 1815. Kita masuk di time frame yang lebih kecil untuk memetakan pergerakan satu hari ke depan, tidak usah terlalu jauh karena rata-rata di antara kita banyak menggunakan teknik trading jangka pendek. Maka saya coba untuk buatkan bagaimana menentukan entry pointnya di trading jangka pendek ini. Pertama kita lihat bukaan di pagi ini dibuka dengan candle warna merah, artinya buyer masih akan melanjutkan momentumnya meskipun ada koreksi, tapi buyer masih akan dominan di sana. Kalau kita melihat dari bukaan hari ini dan kemarin, ada lompatan yang cukup jauh, ada sekitar 60-an ya. Ada sekitar 60-an, namun demikian tidak terlalu menjadi masalah ya. Jangan kita hanya melihat ini ada lompatan, tapi lompatan ini bisa menjadi signal bahwa seller akan menekan kuat sekali ketika mulai muncul dengan lebih kuat. Maka dengan lompatan di bawah ini artinya seller sudah punya kekuatan yang lebih besar, sehingga wajib hati-hati dengan pergerakan seller yang selanjutnya nanti. Ya, meskipun sampai menit ini didominasi oleh buyer, tetapi tetap nanti waspada, kita akan masuk di posisi sell ketika nanti sudah mulai melewati level di bawahnya. Kita bisa masuk peluang limit dulu ya, atau kita bisa masuk posisi sell di area di atas dulu untuk memanfaatkan space kecilnya. Kita akan masuk posisi sell. Oke, kita coba untuk ketik dulu ya.
Kita akan coba untuk entry sell atau pending order sell di sana. Kita bisa taruh sell limit, sell stop ya. Di 17.84, 1784,98. Oke, di area ini kita bisa berikan entry point pertama kita ketika nanti dia mulai turun. Kemudian di level bawahnya, di targetnya nanti bisa di level di bawahnya di 1783, 1783, sekian kita bisa taruh di sana, atau kita bisa sambungkan sekalian di sini untuk limitnya atau manfaatkan koreksinya. Ini kita bisa masuk dengan buy limit di 1783,04 ya. Area space yang ada bisa kita gunakan untuk taking profit ya. Di area ini sell-nya ketika nanti tersentuh, kita bisa exit di antara ini sebelum menyentuh level psikologinya. Kemudian di sebelah bawahnya kita pun bisa taruh di sini ya, karena jaraknya cukup dekat. Kita bisa menggunakan limit kembali, menggunakan buy limit kembali di 1781,78 ya. Kemudian di bawahnya, di area di bawahnya kita gunakan stop di sana. Kita gunakan sell stop di sana. Kita gunakan sell stop di 1780,59. Oke, targetnya nanti di level sebelah bawahnya. Kita bisa targetkan di sana dan bisa manfaatkan untuk limit kembali. Kemudian yang berikutnya kita bisa ambil peluang buy ya, memanfaatkan momentum buyer yang ada saat ini ketika nanti ditutup dengan posisi bullish. Ketika nanti ditutup dengan posisi bullish yang dominan, artinya ada peluang untuk nanti naik kembali ya. Tentu harus kita berikan titik yang tepat agar tidak terkena sumbunya, agar tidak terkena koreksinya. Maka kita bisa berikan di sana untuk stopnya. Buy stopnya di 1787,26. Kemudian targetnya di level di atasnya, kita coba ukur, masih ada pergerakan cukup jauh. Di atasnya kita bisa targetkan di bawah 1789,90. Ini adalah targetnya. Namun demikian nanti ketika sudah bergerak naik, meskipun belum menyentuh target yang ada, bisa dilakukan close lebih awal untuk memanfaatkan profit yang sudah ada, untuk meminimalkan tingkat profit kita, artinya untuk hasilnya lebih maksimal biar nanti tidak kembali koreksi. Di atas, di level pentingnya kita bisa taruh sell limit di 1789,90. Di area atas kita bisa manfaatkan untuk limit di sana. Kemudian nanti kalau kuat kita bisa gunakan stop untuk mengantisipasi sekaligus ketika market sudah mulai kuat, melewati level psikologinya, kemudian ditutup dengan volume yang tebal, maka besar kemungkinan masih akan lanjut lagi, sehingga kita bisa gunakan buy stop di 1792,12. Oke, tidak perlu banyak yang bisa kita berikan, karena kalau terlalu banyak nanti susah untuk mengendalikan, apalagi tidak memahami money management dan risk manajemennya. Di buy stopnya, ini buy stopnya oke, kita karena cukup
dekat dengan level psikologinya. Saya akan coba untuk mereview ya. Kita coba ulang karena posisinya berdekatan dengan level. Oke, kita ubah dulu yang atas. Ini menjadi sell limit ya, karena cukup dekat dengan level psikologinya. Kita ubah dengan sell limit di 1791,90. Kemudian yang di bawah ada level penting di sana. Ya, kita bisa ambil limit untuk yang di bawah. Buy limit di 1777,28. Diingat, kita manfaatkan limit hanya untuk koreksinya. Ketika sudah tersentuh dan koreksi, sudah profit cukup dari target kita, maka segera exit di sana, karena besar kemungkinan masih akan lanjut ketika nanti dia melewati level psikologinya. Kembali ke running harga, saat ini sudah menyentuh buy stopnya. Bahkan kalau kita lihat ini sudah 55 kena spread ya, mungkin ya masih ketipis, kalaupun profit masih tipis. Targetnya sekali lagi jangan terlalu jauh, ngambil 150 hingga 200, atau misalkan sudah sesuai dengan rencana tradingnya, profit yang direncanakan, yang sudah dibuat aturan mainnya, silakan exit lebih awal untuk memanfaatkan peluang profit yang ada. Jangan lupa untuk selalu mengamati pergerakan market yang terakhir. Jangan lupa untuk melihat dinamika pasarnya, karena itu menjadi kunci dari pergerakan selanjutnya. Ya, 1 candle terakhir kita amati, 3 candle terakhir kita amati untuk melihat dan mengevaluasi kondisi pasar, apakah dia akan terus menguat atau bahkan ada tanda-tanda market akan berbalik. Kemudian pesan saya juga jangan terlalu over dengan transaksinya, dengan lotnya. Maka fungsi dari money management dan risk management silakan diterapkan dengan baik, dipraktekkan dengan baik, jaga ketahanan, jaga jangan sampai betul-betul over lot maupun over transaksi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan membantu ya, memberikan gambaran yang ada untuk ya sekaligus nanti membaca probabilitas atau peluangnya yang bisa nanti terjadi pada satu hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga profit dengan konsisten dan maksimum pada hari ini. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.